Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita, kelas BKPI 2C, NIM 2215069, dosen pengampu Ibu Komaria SPSI MPD. Mata kuliah itu komunikasi antar pribadi, materi komunikasi pesan verbal. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai definisi komunikasi atau pesan verbal, di mana kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang artinya bagi atau milik bersama. Pengertian komunikasi menurut para ahli diantaranya yaitu Heilan, Janis, dan Cayley, bahwa sebuah komunikasi merupakan sebuah proses di mana suatu individu dapat melakukan sebagai informasi yang melalui beberapa ikon dan tingkah laku. Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian terhadap orang lain yang dapat memberikan penafsiran dan dapat melibatkan sejumlah kelompok organisasi ataupun manusia, atau biasanya yang disebut dengan human communication atau komunikasi manusia. Sedangkan menurut pragmatis dapat disimpulkan bahwa suatu proses penyampaian komunikasi merupakan suatu pesan yang untuk memberitahu orang lain untuk dapat merubah sikap, pengetahuan, perilaku baik secara langsung maupun tidak. Penjelasan yang kedua yaitu komunikasi atau pesan verbal. Komunikasi ini dapat disampaikan kepada komunikan dan komunikator dalam bentuk lisan, dan biasanya komunikasi dilakukan secara langsung face to face atau dapat melalui perantara media seperti telepon, media sosial, ataupun media yang lainnya. Komunikasi ini memiliki simbol atau pesan verbal yang di dalamnya sama jenis yang menggunakan satu kata atau lebih bahasa yang dapat diartikan sebagai sistem kode verbal. Chandra Elwood menyebutkan bahwa dalam komunikasi harus memiliki 3 fungsi, yang diantaranya yang pertama yaitu bahasa yang harus dipelajari lebih menarik. Yang kedua, bahasa dapat mempengaruhi pergaulan dari kesenangan. Melalui sebuah bahasa kita dapat mengendali lingkungan dan orang sekitar. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah kehidupan kita harus mengenal diri kita sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu unsur dalam komunikasi verbal, di mana terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan harus memiliki sebuah makna serta dapat digunakan dengan bahasa lisan ataupun tertulis. Pada metode elektronik ini, bahasa merefleksikan sesuatu interaksi antara satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu kata. Kata memiliki makna tersendiri yang melambangkan dan dapat mewakili sesuatu hal baik dalam bentuk barang ataupun keadaan yang berhubungan dengan secara langsung. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis komunikasi verbal, yaitu terdapat 2 bagian. Yang pertama tentang berbicara dan menulis. Dalam hal berbicara, sebuah komunikasi verbal vokal contohnya seperti dalam presentasi, rapat, dan organisasi. Sedangkan dalam menulis komunikasi verbal non-verbal contohnya yaitu di mana email, telegram, dan WhatsApp. Yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca, di mana memiliki arti yang berbeda unsur yang dapat dilibatkan dalam mendengarkan, yaitu memahami, mengingat, dan memperhatikan. Sedangkan membaca yaitu suatu bentuk untuk mendapatkan sebuah informasi dari apa yang kita tulis. Penjelasan yang kelima yaitu mengenai karakteristik dalam komunikasi verbal diantaranya, yaitu terdapat 5. Yang pertama ringkas dan jelas, yang kedua mudah dipahami, ketiga intonasi suara, keempat memiliki makna kolatif, yang kelima yaitu disertai humor. Penjelasan yang keenam yaitu efek komunikasi verbal, di mana efek kognitif. Teori kognitif merupakan proses untuk mengetahui sesuatu atau belajar yang dipandang sebagai sesuatu usaha untuk memahami sesuatu. Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa teori kognitif merupakan cara mempersiapkan dan menyusun informasi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dilakukan secara aktif oleh seorang pembelajar. Sedangkan proses kognitif adalah pemrosesan informasi dalam otak manusia yang dimulai dari pengamatan
seseorang terhadap informasi yang ada di lingkungannya. Kemudian informasi tersebut diterima oleh respon-respon yang berupa simbol-simbol yang kemudian diteruskan ke register pengiraan yang ada pada syarat pesan tersebut. Sedangkan informasi yang diterima oleh syarat pesan tersebut kemudian disimpan dalam waktu pendek. Informasi yang disimpan dalam waktu pendek ini sebagian diteruskan ke memori jangka yang pendek, sedangkan yang lain hilang dari sistem tersebut. Pengeluaran informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang adalah dengan cara pengambilan kembali informasi dengan pikiran sadar yang kemudian informasi mengalir dari memori jangka yang panjang ke memori jangka yang pendek. Yaitu contohnya, ada orang-orang tertentu cenderung beraksi sangat cepat dan sementara orang-orang tertentu cenderung beraksi yang sangat lambat. Pada proses pembelajaran, sering sekali gaya kognitif itu dianggap pembatasan antara kecerdasan dan sifat-sifat pribadi. Padahal gaya kognitif itu adalah gaya berpikir dan mungkin juga dipengaruhi kecerdasan. Selain itu, gaya kognitif juga dipengaruhi hubungan sosial dan sifat-sifat pribadi. Penjelasan yang terakhir yaitu penjelasan efek efektif, di mana Alford dalam digali rana efektif adalah rana yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah suatu kesiapan mental dan syaraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung kepada respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan sikap tidak muncul ketika dibawa lahir, tetapi disusun melalui pengalaman serta memberikan pengaruh terhadap respon seseorang. Respon bukan tindakan yang nyata ataupun over behavior. Itulah hasil penjelasan materi dari saya mengenai pesan verbal. Bagaimana menurut teman-teman tentang pesan verbal? Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya mengenai pesan verbal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi kali ini. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi, saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.